Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video Triana Era Vlogger. Kali ini saya akan menelusuri sebuah peninggalan Belanda, yaitu gardu anim atau gardu listrik peninggalan Belanda. Kali ini saya berada di Jalan Petelan Tengah di daerah Dr. Cipto. Di depan saya ini adalah salah satu gardu anim di daerah Dr. Cipto yang masih tersisa dan belum direnovasi sama sekali ya. Ini masih asli, dari arsitekturnya masih terlihat. Batu bata yang terbuka juga masih terlihat. Terlihat juga bagian dindingnya ya. Terdapat batu yang menempel di dinding. Yang membuat saya tertarik itu gardu ini masih asli, jadi belum dicat, belum direnovasi seperti gardu-gardu anim lainnya di daerah Semarang yang pernah saya temui. Jadi tempat ini masih bernuansa kolonial pada zamannya. Tampak batu bata yang masih terlihat. Ini di dalamnya tapi sudah kotor semua ya. Tadi sempat ngobrol sama bapak-bapak yang jual ini. Di sebelah gardu ini terdapat warung. Katanya dulu masih ada trafo besar di sini. Tapi sekarang entah kemana. Mungkin sama PLN diamankan. Jadi ya sempat cerita sih. Dulu ada pegawai PLN yang kesini juga untuk melihat, memantau gardu ini. Katanya mau dijadikan cagar budaya. Gardu anim ini terletak di sebelah, tepatnya di sebelah SMK Negeri 1 Semarang, daerah Dr. Cipto. Oke, kita lihat lebih dekat. Ini model pintunya, khas bangunan kolonial Belanda ya. Tempelan-tempelan batu ini masih ada. Pintunya juga dari kayu, masih utuh. Dan satu yang unik di sini terdapat tulisan batch B NW 301227 nomor 130W. Entah apa artinya, saya bukan ahli sejarah ya. Jadi jika kalian tahu arti ini, tulisan ini, silahkan coret-coret di kolom komentar. Batu batanya masih besar ya, ini terlihat batu bata asli besar. Kalau batu bata sekarang kan kecil ya. Ini lubang trafonya.
Kita coba lihat ini. Ininya masih utuh. Apa namanya ya? Aku kurang tahu, bukan anak PLN soalnya. Yang tahu coret-coret di kolom komentar. Kalau di gardu-gardu listrik itu pasti ada ininya. Ini untuk menyambung kabel yang akan ditransfer ke rumah-rumah warga. Oke, sedikit informasi, gardu ANIM ini gunanya untuk mensuplai listrik ke rumah-rumah warga. Jadi jika listrik yang diambil dari PLTA, dalam bahwasanya hal ini ya, untuk daerah Semarang dan sekitarnya itu ambilnya dari PLTA di daerah Tuntang. Saat itu namanya PLTA Susuan. Mungkin lain kali saya coba vlog di sana. Jadi dari PLTA Susuan itu nanti disuplai ke masing-masing gardu yang ada di masing-masing tempat di daerah Kota Semarang ini. Kemudian dari 6000 volt yang disuplai ke sini, ini nanti akan dijadikan 110 volt atau tegangan 110 watt ya, volt atau watt ya, saya kurang tahu ya. Intinya dari 6000 itu, 6000 tegangan itu nanti akan disuplai menjadi 110. Dan pada waktu itu suplai listrik masih 110 ya. Kalau sekarang kan 220 ya, ini minimal. Kalau dulu itu 110. Jadi dari 6000 volt itu nanti disuplai atau diubah menjadi 110 untuk disalurkan ke warga-warga sekitar atau rumah-rumah masing-masing. Penempatan gardu ini itu di masing-masing tempat itu ya, biasanya terdapat objek-objek vital atau sebuah fasilitas pada waktu itu, pada zaman Belanda, seperti perumahan orang-orang Eropa pada waktu itu. Kemudian ada dekat dengan rumah sakit dan membutuhkan suplai listrik. Kebetulan gardu ini dekat dengan rumah sakit Pantai Wiloso juga, yang sudah ada sejak dulu. Kemudian untuk suplai stasiun nanti juga ambilnya dari gardu ini. Jadi objek-objek vital seperti itu pasti dipasang gardu ANIM untuk mensuplai listrik pada zaman kolonial Belanda. Oke, ANIM sendiri berarti perpanjangan dari singkatan kata ya, dari kata Algemeen Nederland Indisch Elektricities Maskapai, atau lebih disingkat ANIM. Jadi ANIM yang dimaksud bukan ANIM kartun Jepang ya, tapi ini lebih ke singkatan dari kata Algemeen Nederland Indisch Elektricities Maskapai, atau sekarang lebih dikenal dengan PLN. Jadi ANIM ini adalah PLN-nya zaman kolonial Belanda. Oke sobat sejarah, kali ini saya sedang berada di seputaran Jalan Dr. Cipto, tepatnya di Jalan Petelan Tengah ya. Di depan saya ini, di belakang saya terdapat gardu ANIM peninggalan zaman kolonial Belanda. Yang unik dari gardu ini masih asli ya, belum ada rekonstruksi atau renovasi yang
lebih detail ya, yang pernah saya lihat di gardu-gardu Anim sebelumnya di daerah Semarang. Gardu ini masih terlihat kokoh berdiri, tapi di dalamnya sudah banyak sampah-sampah. Jadi sayang sekali. Mudah-mudahan saja gardu ini bisa dijadikan cagar budaya ya. Dan saya coba tadi ngobrol-ngobrol sama bapaknya yang jaga warung itu ya. Itu katanya sama PLN akan dijadikan cagar budaya. Mudah-mudahan terrealisasi ya. Yang suka sejarah, ini gardu Anim daerah Dr. Cipto. Oke sobat sejarah, kali ini saya berada di seputaran daerah Jomblang ya, di dekat Java Mall lebih tepatnya. Di depan saya ini terdapat gardu Anim yang lumayan besar ya. Di depan terdapat gardu Anim yang lumayan besar ini, yang kalau bentuknya sih masih asli, cuman sudah diperbarui dengan cat ya, dicat warna merah, kuning, dan biru. Di depan juga terdapat toko Alba. Yang saya menduga bahwa gardu Anim ini ditempatkan lebih besar di sini adalah di sini ini dulunya adalah sebuah stasiun ujung dari SJS Semarang Juana Storm Tram Maskapai. Bekasnya di sini ini stasiun Jomblang. Ditempatkannya gardu ini kemungkinan untuk mensuplai kebutuhan listrik dari stasiun Jomblang ini. Saat SJS atau Semarang Juana Storm Tram Maskapai membangun stasiun di sini, dan mungkin suplai listriknya diambil dari gardu Anim yang ada di sini. Gardu ini terlihat lebih besar dari gardu Anim yang lain. Mungkin suplai listriknya juga lebih besar di sini. Ini saya coba mendekat ya. Kita lihat lebih dekat lagi. Gardu ini sudah dicat, cuman konstruksi bangunannya masih lama. Terlihat batu-batu yang masih menempel di dinding. Terdapat lambang PLN juga. Ya, di depan saya ini Java Supermall ya. Memang dulunya di sekitaran sini adalah objek vital oleh bangsa Belanda pada waktu itu, karena terdapat bekas terminal Jomblang. Mohon maaf, bukan terminal ya, stasiun Jomblang. Terdapat bekas stasiun Jomblang di sini, dan kemungkinan suplai listrik dari stasiun tersebut
diambil dari gardu Anim yang besar ini. Itu sebelah selatan mengarah ke Semarang bagian atas, dan sebelah sana itu mengarah ke kota Semarang. Dan konon stasiun Jomblang zaman dulu menempati ini ya, sekarang ditempati toko Alba atau 55 Watch, toko optik juga di sini. Ini dulunya adalah stasiun Jomblang, warisan SJS Semarang Johannes Tomtrem Maskapai. Dan tidak jauh di sini terdapat gardu Anim Management Netherlands Indies Electric Maskapai, atau lebih disingkat dengan Anim, PLN-nya zaman kolonial Belanda. Oke sobat sejarah, sekian dulu penelusuran sejarah saya kali ini. Nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Jika ada saran ataupun komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.